Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam yang berbahagia ini saya masih diberikan kenikmatan, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga saya masih diberikan kesempatan untuk pembuatan video dengan mata kuliah hukum acara perdata. Perkenalkan, nama saya Iksan Noval Aziz dengan NIM 110 dari Prodi Hukum Keluarga dengan mata kuliah Hukum Acara Perdata, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Rendes Kama Rusdiana MH yang kita cintai. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dan diberikan kelancaran dalam urusannya. Untuk itu langsung saja, untuk mempersingkat waktu, saya akan membuatkan rangkuman-rangkuman dari materi-materi sebelumnya, yaitu mengenai pembahasan surat kuasa. Surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang dibuat untuk satu perkara tertentu dan untuk satu tingkatan pengadilan pada lingkup badan peradilan tertentu. Jadi surat kuasa ini hanya menangani satu perkara tertentu saja, seperti hutang piutang antara A sebagai penggugat melawan B sebagai tergugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apabila antara A dan B ada perkara lain seperti sewa menyewa, maka harus dibuatkan surat kuasa khusus baru kembali. Surat kuasa khusus juga harus dibuatkan kembali ketika pada tingkat pengadilan negeri salah satu pihak mengajukan upaya hukum banding atau kasasi, maka secara otomatis para pihak harus membuat surat kuasa khusus baru kembali. Surat kuasa khusus juga harus dibuatkan kembali ketika pada tingkat pengadilan negeri salah satu pihak mengajukan upaya hukum banding atau kasasi, maka secara otomatis para pihak harus membuat surat kuasa khusus baru kembali. Ketentuan umum pemberian kuasa pasal 1892 bab 10 buku 3 BW mengatur tentang ketentuan umum pemberi kuasa, yaitu pemberian kuasa ialah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Sehingga unsur-unsur kuasa adalah, yang pertama, adanya perjanjian, yang kedua yaitu adanya pemberian kuasa, yang ketiga adanya penerimaan kuasa, dan yang terakhir yaitu adanya urusan yang dikuasakan. Di dalam surat kuasa dalam BW dibagi ke dalam dua macam, yaitu yang pertama surat kuasa khusus pada 1795 BW mengatur bahwa yang dikuasakan terkait hanya satu kepentingan tertentu atau lebih saja sebagaimana yang dinyatakan dalam pemberian kuasa. Yang kedua yaitu kuasa secara umum. Kuasa secara umum meliputi segala kepentingan
pemberi kuasa sesuai pasal 1796. BW yang menyatakan bahwa pemberian kuasa secara umum ini cukuplah dirumuskan dalam kata-kata umum dan perbuatannya hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan saja. Akibat pemberian kuasa tentu saja menimbulkan kewajiban dan hak bagi masing-masing pihak. Kewajiban penerima kuasa diantaranya adalah yang pertama, melaksanakan dan menyelesaikan perkara yang telah dikuasakan kepadanya sesuai dengan tingkat peradilan yang dikuasakan. Yang kedua yaitu memberi laporan secara berkala kepada pemberi kuasa terkait perkara yang ditangani. Yang ketiga yaitu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang ia lakukan di luar pemberian kuasa atau yang timbul atas kelalaiannya. Yang ketiga yaitu yang D, muatan surat kuasa. Yang pertama, identitas dan kedudukan pemberian dan penerima kuasa. Yang kedua, muatan kekhususan surat kuasa uraian yang menjadi pokok sengketa perkara dan yang menunjukkan kekhususan perkara. Yang ketiga yaitu muatan kuasa yang diberikan uraian tindakan-tindakan yang menurut hukum patut dilakukan oleh penerima kuasa. Yang keempat, memuat hukum substitusi, hak retensi jika perlu. Penerima kuasa diberi hak untuk menghadap di muka pengadilan negeri serta badan-badan kehakiman lain. Pejabat-pejabat sipil yang berkaitan dengan perkara tersebut mengajukan permohonan yang perlu mengajukan dan menandatangani gugatan replik kesimpulan, perdamaian atau dading, mengajukan dan menerima jawaban, duplik, saksi-saksi dan bukti-bukti, mendengarkan keputusan, mencabut perkara dari rol, menjalankan perbuatan-perbuatan, dan memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, menerima uang dan menandatangani kwitansi, menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini, mempertahankan kepentingan pemberi kuasa, mengajukan banding kasasi, minta eksekusi, membalas segala perlawanan, mengadakan dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh menerima kuasa. Bab kedua yaitu mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata. Mediasi dimaknai dengan proses penyelesaian sengketa perdata melalui sebuah proses perundingan atau mufakat dengan para pihak yang dibantu oleh moderator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Substansi dari mediasi adalah musyawarah untuk menemukan solusi terbaik dari sengketa yang ada. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah, maka tidak ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatu dan putusan harus melalui persetujuan kedua belah pihak. Beberapa poin-poin penting dalam melaksanakan mediasi yaitu yang pertama, kedua belah pihak wajib hadir dalam persidangan, khususnya saat sidang dengan agenda mediasi atau sidang pertama. Yang kedua, jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuat akta perdamaian yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut. Yang ketiga, akta atau putusan perdamaian tidak dapat dimintakan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan. Yang keempat yaitu jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal tersebut harus dicatat dalam berita acara
persidangan. Yang kelima, khusus untuk gugatan perceraian, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, yang sependapat mungkin dihadiri sendiri oleh suami istri tersebut. Yang keenam, apabila usaha perdamaian berhasil, maka gugatan perceraian tersebut harus dicabut. Apabila usaha perdamaian gagal, maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang yang tertutup untuk umum. Yang ketujuh, mengupayakan perdamaian digunakan Perma nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, yang mewajibkan seluruh perkara perdata yang masuk harus melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator sesuatu dengan pasal 2 ayat 3 Perma nomor 1 tahun 2008. Proses mediasi diawali dengan satu, pihak penggugat memasukkan gugatan ke pengadilan. Yang kedua, ketua pengadilan negeri menunjuk ke majelis hakim. Yang ketiga, pada saat sidang pertama para pihak dilakukan mediasi atau saran dan arahan ketua majelis hakim. Pemilihan mediator dilakukan oleh para pihak sendiri atau hakim yang ditunjuk menjadi mediator saat sidang hari itu. Yang keempat, setelah 5 hari para pihak dapat memberikan resum masing-masing tentang perkara yang ada. 5. Proses mediasi dilaksanakan selama 40 hari. 6. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja sejak proses mediator berakhir. Yang ketujuh, yaitu mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian suatu mediasi. Yang kedelapan, saksi ahli dimungkinkan hadir dalam proses mediasi dan kesepakatan para pihak. Yang kesembilan, apabila diperlukan adanya kaukus atau pertemuan dengan salah satu pihak dari yang lain bersengketa, dimungkinkan. Untuk materi selanjutnya yaitu bab ketiga mengenai perihal gugatan. Gugatan juga dimaknai dengan suatu cara untuk mendapatkan hak yang dikuasai orang lain atau dilanggar orang lain melalui pengadilan. Pasal 2 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang 35 Tahun 1999, dan sekarang diatur dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa mengadilinya. Gugatan harus mengandung sengketa antara dua pihak atau penggugat dan tergugat atau antara pemohon dengan termohon. Karena adanya sengketa itu mengharuskan ada institusi yang harus menyelesaikan perkara tersebut, yaitu pengadilan, sehingga pada saat proses nanti para pihak diberikan hak yang sama untuk melakukan jawab-menjawab berupa replik dan duplik. Pokok-pokok yang harus diperhatikan dalam gugatan ada 10 pokok yang harus diperhatikan dalam gugatan, yaitu yang pertama, cara berpikir deskriptif atau terang, jelas, nyata, dan berbeda. Yang kedua, dasar hukum. Yang tiga, klasifikasi hukum. Yang keempat, penguasaan hukum material. 5, bahasa Indonesia. 6, posita harus sinkron dengan petitum. 7, berpikir taktis. 8, ketelitian. Dan yang 9, singkat padat mencakup. Yang 10, sesuai dengan hukum acara perdata. Bab 4 yaitu proses persidangan. Pada saat mediasi gagal karena ketidaksepakatan para pihak atau adanya itikat tidak baik dari salah satu pihak atau kedua belah pihak, maka selanjutnya sidang dilaksanakan dengan agenda pembacaan gugatan penggugat. Praktek yang selama ini dijalankan gugatan
tidak lagi dibacakan secara penuh karena masing-masing pihak sudah menerima surat gugatan, sehingga majelis hakim tinggal menanyakan apakah ada perubahan atau penambahan dalam suatu gugatan. Apabila sudah tidak ada perubahan gugatan, maka sidang dilanjutkan dengan mendengarkan jawaban dari pihak tergugat. Jawaban pihak tergugat saat ini untuk kasus wanprestasi atau perbuatan melawan hukum lebih banyak dilaksanakan secara tertulis daripada menjawab secara lisan langsung, sehingga majelis hakim akan menunda sidang lanjutan untuk mengagendakan jawaban pihak tergugat. Pembacaan gugatan. Pembacaan gugatan suatu gugatan yang tidak ada perubahan, penambahan, pengurangan, atau koreksi dari penggugat harus dibacakan oleh penggugat atau dapat menanyakan kepada tergugat apakah sudah mengerti tentang pokok dari isi gugatan penggugat tersebut. B. Jawaban tergugat. Pada dasarnya jawaban dalam acara perdata bukanlah suatu kewajiban yang harus diberikan oleh tergugat di dalam persidangan, melainkan adalah hak tergugat yang bertujuan membantah dalil-dalil yang penggugat sampaikan di surat penggugatannya. Jawaban yang dilakukan pihak tergugat terhadap surat gugatan dibuat dengan tertulis, diatur dalam pasal 121 ayat 2. Jawaban dilakukan oleh pihak tergugat biasanya bersamaan dengan rekonvensi, dan eksepsi dalam hal ini dilakukan karena tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim. Dalam HIR tidak ada ketentuan yang mewajibkan pihak tergugat untuk melakukan jawaban terhadap gugatan penggugat. Hanya saja dalam pasal 121 ayat 2 menyatakan bahwa pihak tergugat dapat melakukan jawaban terhadap gugatan penggugat baik secara lisan maupun tulisan. Namun demikian di zaman sekarang ini seiring dengan penggunaan jasa advokat, maka jawaban biasanya dilakukan secara tertulis. Bila dikehendaki jawaban secara tertulis oleh pihak tergugat, maka akan dijawab juga secara tertulis oleh pihak penggugat dalam bentuk replik, dan tentu saja akan dijawab juga secara tertulis oleh pihak tergugat dalam bentuk duplik. D. Jawaban berupa gugatan. Rekonvensi gugat balik. Seorang yang telah digugat oleh penggugat ada kemungkinan ia mengajukan gugatan balik karena adanya hubungan hukum lain dengan penggugat, di mana penggugat berhutang kepada tergugat dan belum dilunasi. Bantahan pokok perkara. Setelah eksepsi dilakukan, tergugat dapat menyusun bantahan dalam pokok perkara. Bantahan dalam pokok perkara adalah bantahan yang dilakukan oleh pihak tergugat yang menyinggung mengenai pokok perkara atau pembuktian mengenai benar atau tidaknya dalil yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya. F. Replik dalam hukum acara perdata adalah jawaban yang dilakukan oleh penggugat secara tertulis maupun lisan terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Replik diajukan oleh penggugat untuk meneguhkan dan menguatkan gugatannya tersebut dengan cara mematahkan dan membantahkan secara alasan dalam penolakan yang dikemukakan tergugat. Di dalam jawabannya, replik merupakan lanjutan dari suatu pemeriksaan dalam perkara perdata di dalam pengadilan negeri setelah tergugat mengajukan jawabannya. G. Duplik adalah jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan oleh penggugat. Sama juga halnya dengan replik. Duplik ini juga bisa diajukan baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk lisan. Duplik ini diajukan oleh
tergugat untuk menunggukan jawabannya yang pada lazimnya berisi penolakan terhadap suatu gugatan pihak penggugat yang juga telah replik. Yang kelima, bab 5, yaitu penyitaan. Penyitaan adalah suatu tindakan hukum atau tata cara tindakan paksaan perampasan harta barang baik yang bergerak maupun tak bergerak yang dilakukan tugas juru cita pada waktu proses pemeriksaan perkara sebagai jaminan dan bertujuan untuk pemenuhan kepentingan penggugat. Jangan sampai gugatannya itu kosong, hanyalan atau ilusoir, dan begitu pula harta benda itu tidak dialihkan, dijual, belikan, atau dengan kata lain tidak dipindahkan tangankan kepada orang lain atau pihak lain. Di dalam mengajukan gugatan, penggugat bila dikabulkan atau dimenangkan, jika permohonan sita jaminan itu dikabulkan lalu dinyatakan sah dan berharga. Van Verlag dalam putusan sesudah penyitaan itu mempunyai kekuasaan hukum eksteritorial sehingga berubah menjadi sita eksteritorial, artinya gugatan penggugat dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, jaminan hendaknya selalu dimaksudkan agar diletakkan terutama dalam perkara yang besar, sebab hakim itu tidak memutuskan apa yang diminta sebagaimana termuat dalam pasal 178 3HR, yaitu hakim dilarang akan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut. Hal ini berarti jika sita jaminan tidak dimohonkan, maka hakim tidak akan memerintahkannya untuk meletakkan sita jaminan, dan mohon agar penyitaan tersebut harus diinginkan sah dan berharga. Selanjutnya yaitu pada bab 6, yaitu tentang pembuktian. Pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran adil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian tampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan dan perkara di muka hakim atau pengadilan, atau membuktikannya artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Apabila suatu peristiwa yang akan dibuktikan itu tidak mungkin dihadapkan di muka hakim di persidangan, karena tidak mungkin dibawa di muka hakim di persidangan atau peristiwa tersebut dalam masa lampau sehingga secara langsung tidak dapat dilihat atau didengar, maka penggugat dapat mengajukan sepucuk surat pada hakim yang isinya menerangkan tentang adanya atau pernah adanya peristiwa tertentu itu. Ada 5 jenis alat bukti dalam perkara perdata, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. B. Akta tidak otentik atau di bawah tangan. Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan. Mengenai akta di bawah tangan ini tidak diatur dalam HIR, tetapi diatur dalam S1867 nomor 29 untuk Jawa dan Madura. Sedang untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam pasal 286 sampai dengan 305 RBG. C. Bukti dengan saksi-saksi. Pembuktian dengan saksi dalam praktek acara perdata dinamakan dengan kesaksian. Kesaksian hanya boleh berisikan apa yang dilihat oleh saksi dengan panca inderanya dan tentang apa yang dapat diketahui sendiri. Dengan cara demikian, menurut SM Amin,
Kesaksian hanya gambaran dari apa-apa yang telah dilihat, didengar, dan dialaminya. Keterangan-keterangan ini semata bersifat objektif. Orang-orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah satu, keluarga saudara atau keluarga karena perkawinan menurut keturunan lurus dari salah satu pihak. Yang kedua, suami dari istri salah satu pihak meskipun sudah bercerai. Yang ketiga, anak-anak yang belum berusia 15 tahun. Yang keempat, orang-orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu bab ke-7 mengenai putusan. A. Makna putusan. Hakim dan putusan pengadilan setelah memeriksa perkara yang meliputi proses pengajuan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, dan pembuktian serta kesimpulan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, maka hakim akan segera menjatuhkan putusan. Putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan dan dinanti-nanti oleh kedua pihak karena diharapkan adanya kepastian hukum terhadap sengketa yang mereka hadapi. Untuk itu, hakim sebagai aparatur negara dan sebagai wakil Tuhan yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenar-benarnya. Dan peraturan hukum yang akan diterapkan baik peraturan hukum yang tertulis dalam perundang-undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis atau hukum adat. Putusan hukum sendiri adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan persetujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang diberi putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang diucapkan oleh hakim di persidangan. B. Macam-macam putusan hakim. Di pengadilan negeri dapat dibedakan putusan pengadilan atas dua macam, yaitu yang pertama putusan sela atau tuis vonis, yang kedua putusan akhir atau end vonis. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai upaya hukum. Pengertian upaya hukum. Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan undang-undang pada seorang atau badan hukum perdata untuk melawan putusan hakim dengan tujuan untuk mencegah dan atau memperbaiki keliruan dalam putusan hakim tersebut akibat adanya penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta lain. Dalam hukum acara perdata dikenal ada dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang yang bersifat menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara, kecuali bila putusan hakim tersebut dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu. B. Perlawanan atau verjet. Perlawanan atau verjet adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat. Pasal 125 ayat 3 dan pasal 129 HIR, pasal 149 ayat 3 dan pasal 153 RBG. Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang biasanya selalu dikalahkan, sedangkan bagi penggugat yang dengan putusan verstek dikalahkan dapat menempuh upaya hukum banding. C. Banding. Bila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan majelis hakim di pengadilan tingkat pertama, maka pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding di pengadilan negeri yang berada di ibu kota provinsi, dan selanjutnya pengadilan tinggi akan memeriksa perkara tersebut secara ulang, dan inilah yang dikenal dengan judex facti. D. Yaitu kasasi. Kasasi adalah suatu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawasan tertinggi atas putusan pengadilan-pengadilan lain untuk memperbaiki dan menegakkan hukum.
Baik, untuk itu saya cukup sekian materi pemaparan rangkuman materi dari hukum acara perdata. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan dan mohon diperbaiki, diperbaiki kembali.